Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul secara online melalui via Zoom Meeting pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi 2024. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tria Ivanda Vanessa, mahasiswi program studi akuntansi angkatan 2022, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini hingga selesai nanti. Oke, sebelum itu di sini saya akan membacakan beberapa tata tertib pada Zoom hari ini. Para peserta diharapkan untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya serta mengaktifkan kameranya. Kemudian, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau melalui via chat pada sesi tanya jawab berlangsung nanti. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta ridho dan kelancaran dari kegiatan kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Saudara Jainal Arifin. Kepada Jainal, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya mengadakan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama lain, saya persilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yudha'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir pada acara pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai ampun dan penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Umum TMI FUNSRI 2023-2024, yaitu Saudara Agung Rahmatullah. Kepada Kak Agung, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang di sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi. Sebelumnya, sosialisasi ini kami adakan karena pada tahun ini Fakultas Ekonomi tidak sempat untuk melakukan seleksi untuk tingkat fakultas. Maka dari itu, kami, pihak KMI FUNSRI mengadakan sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang memiliki minat dan ingin mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di tahun ini untuk dapat disalurkan langsung ke tingkat universitas. Dan dari itu, saya minta untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini untuk menyimak dan bertanya jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas ataupun masih dibingungkan dalam sosialisasi ini. Mungkin itu saja, harapannya semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Mungkin itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Agung atas kata sambutannya. Oke, nah saatnya kita memasuki agenda inti nih teman-teman, yaitu penyampaian sosialisasi Pilmapres yang tentunya
akan ada informasi menarik nih mengenai Pilmapres pada tahun ini. Untuk sesi ini, kita terlebih dahulu mengundang narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Tiara Syahnia Putri. Halo Kak Tiara. Halo Tria. Halo. Halo. Wah, cantik sekali Kak Tiara pagi hari ini ya. Gimana nih kabarnya Kak Tiara? Kabarnya baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ya Kak. Untuk sesi kali ini kita serahkan kepada Kak Tiara. Kepada Kak Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih Tria atas waktunya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Syahnia Putri. Saya dari akuntansi angkatan 2022 dan untuk tahun ini saya menjabat sebagai sekretaris dari KIMI FP Unsri. Nah, saya pernah menjadi panitia dari Pilmapres tahun lalu, yang dimana maka dari itu saya akan memimpin dan memberikan materi tentang pemilihan mahasiswa berprestasi pada tahun ini. Nah, baiklah kita akan mulai. Untuk PPT-nya boleh di next. Nah, mungkin dari teman-teman ataupun kakak-kakak di sini udah ada yang tahu nih apa itu Pilmapres. Tapi mungkin seperti dari angkatan 2023 masih agak asing dengan kata-kata pemilihan mahasiswa berprestasi kan. Nah, jadi untuk Pilmapres ini itu merupakan sebuah program yang dibentuk sebagai wadah dalam menyeleksi mahasiswa yang memiliki prestasi yang unggul dan membanggakan baik pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang secara selaras dan seimbang. Nah, Pilmapres ini sebenarnya pada awalnya memang diadakan di tingkat fakultas dulu, yang dimana nanti kita akan mengirimkannya untuk menjadi perwakilan di tingkat universitas. Nah, berikutnya, boleh slide-nya berikutnya? Oke, di sini ada pelaksanaan Pilmapres di tingkat fakultas. Nah, umumnya memang dilaksanakan tingkat fakultas dulu, seperti yang saya bilang tadi. Dan ini nantinya kita akan menyaring mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang ingin mengikuti Pilmapres di tingkat universitas. Kalau untuk tahun kemarin, kita itu akan mengirimkan 3 delegasi. Tapi di tahun ini mungkin ada perubahan dari peraturan yang dikirimkan oleh universitas. Nah, di tahun ini juga kita ada percepatan pelaksanaan Pilmapres tingkat universitasnya. Maka dari itu, seperti yang dibilang oleh Kak Agung tadi, kita mengadakan sosialisasi ini sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait Pilmapres tingkat universitas kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang berminat untuk mengikuti Pilmapres tingkat universitas. Oke, boleh next slide. Nah, berikutnya, seleksi perwakilan Pilmapres tingkat fakultas bagaimana? Nah, dengan adanya sosialisasi ini, kami juga ingin memberitahu kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berminat untuk mengikuti Pilmapres tingkat universitas bahwa penyeleksian peserta atau perwakilan dari tingkat fakultas akan tetap diadakan, namun agak sedikit berbeda dibandingkan seleksi pada tahun lalu, di mana pada tahun ini kita akan berdasarkan Forum Penilaian Prestasi Mahasiswa Berprestasi, yang dimana ini akan diambil alih oleh KIMI FP Unsri. Oke, berikutnya. Nah, maka dari itu, kami kemarin meminta kepada himpunan mahasiswa jurusan untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi terkait dengan informasi mengenai Pilmapres tingkat universitas. Bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Pilmapres ini, nanti kami akan arahkan untuk mendaftar ke pihak KIMI dan akan dibantu pendaftaran di tingkat universitasnya. Nanti setelah kita sesi tanya jawab dan akan memasuki sesi penutup, di situ panitia akan membagikan link grup. Jadi bagi para teman-teman yang berminat untuk mengikuti Pilmapres universitas ini, bisa untuk daftar ke grup kami itu tadi, lalu nanti kami akan menyerahkan form pendaftaran yang untuk seleksi tingkat Fakultas Ekonomi. Nanti kami akan arahkan di grup chat yang telah diberikan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaan Pilmapres tingkat universitas.
Ini kemarin kami baru dapat surat pemberitahuannya ya. Jadi di sini dituliskan bahwa pendaftaran peserta itu dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Januari di BAK Universitas Sriwijaya. Nah, lalu untuk seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas itu pada tanggal 29 dan 30 Januari 2024. Untuk pengumuman hasil seleksi itu ada di tanggal 31 Januari dan pendaftaran di LLDikti Wilayah 2 tanggal 1 Februari 2024. Nah, nanti kami akan arahkan apabila teman-teman berminat untuk mengikuti Pilmapres tingkat fakultas ini dan tingkat universitas ini. Oke, bisa slide selanjutnya. Oke, ini ada persyaratan untuk peserta pemilihan mahasiswa berprestasi pada tingkat universitas. Mungkin agak kurang kelihatan. Untuk yang di bagian yang dibirukan itu, yang pertama itu terdaftar pada PD Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana maksimal semester 6 di tahun 2024. Berusia tidak lebih dari 2 tahun pada tanggal 1 Januari 2024 yang nantinya akan dibuktikan dengan KTP ataupun kartu izin tinggal terbatas. Nah, lalu yang ketiga, belum pernah menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional. Nah, berikutnya ada kelengkapan dokumen. Ini dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang ingin mendaftar untuk Pilmapres tingkat universitas. Di sini ada yang pertama yaitu transkrip nilai terakhir. Yang itu kita udah tahu bisa ngambilnya di SIMAK Unsri kan ya. Lalu untuk yang kedua itu ada 10 capaian unggulan prestasi sesuai dengan ketentuan pedoman Pilmapres. Nah, untuk capaian unggulan ini sebenarnya bukan cuman dari lomba ataupun kompetisi, di mana di sini kita itu dibagi menjadi 7 bidang utama. Yang pertama adalah dari kompetisi, lalu yang kedua itu capaian unggulan dari pengakuan. Apa itu pengakuan? Itu seperti wujud capaian dalam suatu event tertentu. Misalnya, kalau teman-teman pernah jadi narasumber, pernah jadi pelatih, juri, wasit, moderator, atau sejenisnya. Lalu di bidang ketiga yang termasuk di capaian unggulan ini adalah penghargaan. Ini tuh penghargaan atas keberhasilan teman-teman yang memberikan dampak positif bagi lingkungan yang diberikan oleh lembaga resmi ataupun masyarakat. Contoh dari lembaga resmi tadi misalnya penghargaan berupa HAKI. Lalu untuk bidang selanjutnya yang dihitung adalah karir dalam organisasi. Apabila teman-teman pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kemasyarakatan berupa jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ataupun satu tingkat di bawah yaitu pengurus harian. Itu bisa dimasukkan sebagai salah satu capaian unggulan. Untuk bidang berikutnya adalah hasil karya. Hasil karya di sini adalah berupa buku ber-ISBN. Nah, karya ini bukannya karya yang pernah teman-teman kompetisikan gitu ya. Untuk bidang berikutnya ada pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Nah, wujud capaian unggulan ini seperti teman-teman pernah jadi pemrakarsa ataupun koordinator atau peserta di kegiatan-kegiatan yang merupakan pengabdian kepada masyarakat, yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk capaian unggulan terakhir yaitu berwujud kewirausahaan, di mana teman-teman mempunyai prestasi di bidang wirausaha yang memberikan dampak kesejahteraan kepada komunitasnya. Oke, itu saja kalau dari capaian unggulan. Berikutnya ada gagasan kreatif mengenai SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Apa sih gagasan kreatif ini? Nah, gagasan kreatif yang dimaksud adalah karya ilmiah hasil tulisan teman-teman sendiri yang belum pernah diikutsertakan pada lomba tingkat manapun kecuali di rangkaian Pilmapres ini, gitu loh. Yang dimana gagasan kreatif ini tentang solusi teman-teman atas permasalahan yang dari SDGs ini tadi. Oke, itu saja. Kalau untuk berikutnya ada video speech SDGs 5 menit. Speech ini berbahasa Inggris dan juga berdurasi 5 menit tanpa adanya potongan dari video lain atau merupakan teknik pengambilan gambar yang one shot gitu teman-teman. Nah, nanti isi dari video SDGs ini adalah presentasi teman-teman tentang salah satu isu dari Sustainable Development Goals.
Namun, isu ini tadi harus berbeda dengan gagasan kreatif yang telah dituliskan sebelumnya gitu. Ini tuh biar teman-teman bisa mengetahui kalau teman-teman itu punya pemahaman yang tingkat lanjut tentang SDGs ini. Oke, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, sorry kalau di background ada agak berisik ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk berikutnya, itu ada poster gagasan kreatif. Nah, poster gagasan kreatif ini itu berhubungan dengan gagasan kreatif yang kita buat ataupun KTI yang kita buat gitu. Jadi untuk presentasinya nanti kalian akan menggunakan poster dari gagasan kreatif ini, tidak lagi menggunakan PowerPoint gitu. Makanya nanti untuk poster ini dibuat sedemikian mungkin agar bisa menambah poin kalian untuk sesi presentasinya nanti. Nah, yang berikutnya ada poster data diri, yang dimana ini seperti personal branding teman-teman, dan harus menarik gitu, jangan seperti CV. Nanti di dalam poster data diri ini bisa masukin kayak bakat, minat, hobi, capaian unggulan yang tidak terbatas, ataupun capaian unggulan yang teman-teman nggak cantumin di sebelumnya di pendaftaran gitu. Bisa juga kayak prestasi-prestasi apa yang benar-benar mengesankan bagi teman-teman gitu di poster data diri ini. Oke, itu aja untuk yang di sini. Berikutnya, slide berikutnya. Oke, terima kasih. Itu aja untuk penyampaian sosialisasi dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyain di sesi tanya jawab setelah ini. Nah, jika di luar dari kegiatan sosialisasi ini, ada yang perlu ditanyakan nih tentang Pilmapres, bisa untuk teman-teman hubungin pihak KIMI F-Unsri gitu. Nanti bisa minta tolong ke HMJ ataupun langsung aja minta hubungin pihak KIMI-nya gitu. Oke, untuk berikutnya saya serahkan lagi ke Mbak Moderator dan MC kita, yaitu Mbak Tria. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak Tiara. Itu dia nih informasi-informasi mengenai Pilmapres pada tahun ini. Oke, untuk memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Kak Tiara tadi, kami akan membuka sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur Raise Hand ataupun dapat melalui kolom chat ya. Oke, langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin nanya, Kak. Ya, disilakan. Oke, tadi dalam satu persyaratan kelengkapan dokumentasi peserta itu ada 2 poster, Kak ya. Poster gagasan kreatif dan juga poster data diri. Nah, untuk poster data diri itu, jadi untuk poster itu kita bikin 2, Kak ya? 2 poster. Ya, benar. Nanti bikin 2 poster itu untuk di tingkat universitasnya, Kak. Oh, bisa tolong ini nggak Kak, di repeat kembali tentang detail dari poster data diri tadi, karena sedikit bingung sih tentang poster data diri itu. Oke. Jadi poster data diri ini itu seperti sarana promosi gitu. Promosi diri dari peserta Pilmapres ini, personal branding kalian. Di mana di dalam poster ini bisa masukin seperti identitas dan keunggulan dari diri kalian sendiri gitu. Nah, bisa masukin kayak bakat, minat, hobi, mutu hidup, karakter,
ataupun capaian unggulan kalian yang nggak bisa kalian masukin buat di sesi pendaftaran ini tadi gitu loh. Tapi juga capaian unggulan kalian yang paling mengesankan. Jadi nanti kemungkinan di sesi wawancara nanti bakalan presentasi tentang poster data diri ini, di mana kalian membicarakan tentang diri kalian sendiri di depan para juri gitu Kak. Poster data diri itu aja. Apakah cukup untuk Panca? Ada yang lagi yang mau aku tanyain sih Kak. Nah itu tadi kan tentang 10 pencapaian unggulan prestasi kan Kak ya. Nah 10 pencapaian itu apakah ada kayak misalkan untuk prestasi akademik itu 3-4 capaian, terus prestasi dari organisasi itu 2-3, itu ada batasnya atau memang pure 10 itu adalah benar-benar kayak capaian unggulan kita entah itu dalam organisasi dan lain-lain? Oke, kalau untuk yang itu ya, berdasarkan panduan dari Pilmapres tingkat universitasnya, di situ dituliskan bahwa peserta tuh hanya dapat mengajukan maksimal 10 capaian unggulan. Nah, di mana nanti peserta itu diperkenalkan untuk mengajukan maksimal 4 capaian unggulan di tiap bidangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada prestasi di karir organisasi, itu dibatasin menjadi 4 gitu. Tapi yang nggak bisa dimasukin, itulah tadi dimasukin ke poster data diri gitu. Itu aja. Adakah lagi? Itu ada contoh poster data diri dikirim oleh teman-teman panitia di link chat Zoom ini. Itu dari Pilmapres Univ tingkat Univ yang tahun lalu gitu. Itu contohnya. Apakah udah cukup? Cukup Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Panca. Oke, berikutnya ada Kak Renisha Kusnadi. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin untuk off cam ya. Aku izin tanya pertama, sebelumnya saya udah pernah nerbitin buku dan jurnal juga, tapi kalau untuk jurnal ini tuh masih dalam proses penerbitan dan masih revisi tahap pertama dari reviewer. Itu yang pertama, apakah boleh kalau misalkan ini masih dalam proses penerbitan. Yang kedua, untuk HKI juga saya pernah mengajukan, tapi ini juga dalam proses dan bukan pribadi tapi tim gitu. Apakah itu diperbolehkan untuk dimasukkan dalam portofolio? Itu aja. Terima kasih. Kalau untuk buku dan itu HKI ya, kalau di panduan Pilmapresnya itu ini dikategorikan dimasuk dalam internasional atau nasional. Apabila itu nasional, masih bisa kok untuk dimasukkan dalam capaian unggulannya. Tapi nanti itu akan mungkin bisa Kak Renisha tambahkan juga ke tingkat fakultasnya, tingkat universitasnya. Karena kalau dari tingkat fakultas ini, kami hanya meminta capaian unggulan biasa dikumpulkan saja. Kalau untuk tingkat universitas nanti, itu yang mereka akan memberikan lagi technical meeting tentang apa saja nih yang bisa dimasukkan gitu Kak. Nanti juga Kakak mungkin bisa masuk ke grup yang dibagikan di link chat Zoom. Nanti di situ kami akan memberikan panduan dari Pilmapres tingkat untrinya Kak. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri di situ, karena dari kami pihak fakultas juga nggak terlalu tahu kalau tentang tingkat universitasnya Kak. Tapi di panduan itu dijelaskan secara jelas apabila ya yang Kakak tanyakan tadi termasuk di dalam panduan itu tadi, mungkin Kakak bisa tambahin gitu di capaian unggulan Kakak. Nanti dibagiin di grup itu Kak. Oke, apakah? Oke, terima kasih. Oke, makasih kembali. Oke, saya serahkan lagi ke Mbak Tria. Oke, terima kasih nih. Udah ada 2 orang yang bertanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, masih dibuka kok kesempatan untuk bertanya.
Oke, ini ada yang resen dari Kak Jessica Amanda. Boleh Kak Jess? Sebelumnya untuk kesempatannya, sebelumnya aku izin off-cam. Baik, di sini aku ingin tanya, tadi kan dijelasin untuk berkas itu dikumpulkan di fakultas dulu ya, itu benar atau enggak? Untuk berkas yang dikumpulkan di fakultas itu hanya sebatas capaian unggulan, Kak. Itu terakhirnya kapan untuk ngumpulnya? Kalau untuk capaian unggulan, mungkin boleh Kak Agung nih yang menjawab. Serahkan ke Kak Agung. Oke, kasih Tiara. Untuk capaian unggulan itu terakhirnya besok ya. Karena kan kita udah di tingkat univ tanggal 22 itu udah mulai pendaftaran, tanggal 24 batas akhirnya. Jadi nanti besok terakhir, tanggal 23 paling lama kami kasih pengumumannya apakah peserta calon yang ingin mengikuti tingkat univ itu dianjurkan ikut atau enggak. Ini itu ya untuk deadline pengumpulan capaian unggulannya. Jessica, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, makasih ya. Tapi aku pengen tanya lagi. Tadi kan kumpul berkas berupa capaian unggulan. Nah, itu dalam bentuk soft file atau hard file dan dikumpulkan ke siapa? Ke pihak KMI atau langsung ke pihak fakultas? Oke. Untuk pengumpulannya itu nanti kami sediain link di Drive. Nanti ada formatnya. Kalian isi aja format itu, nanti diupload di situ. Itu di pihak kami. Nanti dikirim di grup sosialisasi Pilma Presnya, Jess. Aku balikin lagi ke Tria ya. Oke, terima kasih Kak Agung yang udah menjawab. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga kepada Kak Agung dan Kak Tiara yang sudah menjawab pertanyaannya dengan baik dan jelas. Nah, tidak terasa nih telah sampailah kita di akhir acara. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Kepada teman-teman diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Boleh teman-teman yang belum on cam dulu, kita mau dokumentasi nih. Oke, kayaknya udah cukup ya yang on cam. Boleh untuk operator dibantu dokumentasinya? Oke, udah aku screenshot, makasih ya. Oke, terima kasih Bella. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin berminat mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi untuk dapat bergabung dalam grup WA melalui link yang telah diberikan oleh panitia acara di kolom chat ya. Karena nantinya semua informasi tentang pemilihan mahasiswa berprestasi ini akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk join ke grup tersebut. Oke, dengan ini selesailah acara kita pada hari ini. Saya Tria Ivanda Vanessa selaku moderator dan mewakili seluruh panitia acara memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam berlangsungnya acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh
partisipan yang telah meluangkan waktunya dan telah hadir dari awal hingga selesai. Tak lupa juga terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Tiara dan juga panitia acara lainnya yang telah menyiapkan acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.